Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu yambiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati panjenenganipun Bapak Kusaini selaku Kepala Desa Sungi Sahut. Yang kami hormati wonten ngersanipun Bapak Camat Serumbungan ingkang sampun kepareng ngantaraken pinanganten. Yang kami hormati para alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Ustadz Ustazah yang nanti Bapak Ustadz akan mengisi siraman rohani khusus untuk pengantin berdua dan umumnya pengantin-pengantin yang sudah kawak-kawak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya pada kesempatan yang berbahagia ini, sekalipun diiringi dengan rintik-rintik hujan gerimis dari semalam sampai pada saat ini. Kata Bapak Ustadz Camat, ini berkah, memang berkah, hujan berkah, kemarau panjang juga berkah bagi yang bisa menyikapi dan menikmatinya. Sholawat serta salam mari kita unjuk aturkan ke ruh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di akhir zaman masih diakui sebagai umatnya dan mengharap syafaat beliau, amin. Kepareng Bapak Camat minangka duta saking pinanganten anak Yuni Miniawati saking Bungantoi, menawi kula pakai basa Jawa daerah ingkang anu mangke kawula muda mboten mangertos, dados kita pakai bahasa nasional kemawon. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, menjawab salam saking Ibu Tuki Pak nggih. Nggih. Ingkang katur dumateng ngersanipun Bapak Utam sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih banyak atas salam yang telah disampaikan kepada keluarga Bapak Utam. Terima kasih semuanya. Dan Bapak Utam yang seharusnya ngendika piyambak namung boten kuawi raos sing manah karena bombong, maka diwakilkan kepada saya dengan rasa bangga dan senang hati. Alhamdulillah ponanganten kekalih bisa dihadapkan, bisa dihantar ke rumah kediaman kami, sekalipun dengan rintik-rintik hujan, mungkin jalan agak becek, licin, namun alhamdulillah sudah sampai di rumah kediaman Bapak Utam sekeluarga dengan tiada halangan suatu apapun. Kami sekeluarga merasa bangga dan senang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ngarsa dalem Gusti Allah yang telah sampai diantar dengan rombongan, tidak ada halangan suatu apapun. Maka dengan ini kami statusnya bertambah keluarga, yang tadinya 2 menjadi 4, menjadi 4 menjadi 16, dan selanjutnya ini bagian dari keluarga kami Bapak Utam sekeluarga. Semuanya serba kurang, tidak ada yang lebih. Apabila kita menyikapinya, kelebihan itu pasti ada. Harta benda itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, apapun keadaannya, diterima dengan senang hati oleh keluarga besar Bapak Utam. Apabila nanti usia itu masih muda, masih usia dini, kalau dibilang belum ada seumur jagung, itu umurnya, namun mungkin pengetahuan, pengalaman, semua itu pasti ada kelebihan. Oleh karena itu, apabila ada kurangnya nanti akan kita bimbing bersama-sama.
juga nanti apabila pulang Ananda Ridwan Mansur bin Utam pulang ke SPB mohon juga diterima oleh Mbah Yem. Oleh karena itu dengan senang apabila dua insan yang saling ketemu sudah ada ikatan yang resmi dengan ijab kabul. Oleh karena itu apabila nanti keluarga besar berkunjung, kami juga tidak keberatan. Kami selalu mengharap dari keluarga dari Bung Antoi berkunjung ke rumah Pak Utam. Mungkin Pak Utam barangkali juga akan berkunjung di waktu-waktu yang senggang atau di waktu lain. Dengan demikian Bapak Utam sekaligus menghaturkan ribuan terima kasih. Dan kemudian tadi Bapak Ustadz Kamat sudah mohon diri, apabila nanti acara sudah selesai kami keluarga besar juga sugeng kondur. Namung saderengipun mbok menawi mangke wonten ular-ular saking Bapak Ustadz, mohon nanti kepada pengantin dan kepada kita semuanya. Setelah itu kami mendoakan semoga sak konduripun panjenengan minangka pangembyong pengantin saking tlatah Bung Antoi nderekaken sugeng kondur sugeng tindak, mugi-mugi lampah panjenengan tansah wilujeng lir ing sambikala. Demikianlah, mungkin tidak bisa kami panjang lebarkan. Apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan di hati bapak-bapak terutama saking Bung Antoi lan bapak-bapak ingkang saking Sungai Sahut, tentu banyak salah dan janggal. Sekali lagi insan manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, mohon dimaafkan. Oleh karena itu atas segala kemurahan hati Bapak kami aturkan ribuan terima kasih. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Katim diucapkan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara yang keenam yaitu Maidoh Hasanah pengantin, dan mohon maaf ini untuk para tamu undangan seyogyanya. Maidoh Hasanah diisi oleh Ustadz Tengku Iskandar, pengasuh Ponpes Mambaul Ulum dari Limbur, karena suatu hal akan digantikan oleh beliau Bapak Ustadz Ahmad Mufadil, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda, Desa Sungai Sahut. Kepada beliau Bapak Ustadz Ahmad Mufadil, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la hadrati sayyidina wa habibina asyafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa furu'ihi wa landihi wa dzurriyyatihi wa sahabihi wa ahli bainil kiram ajma'in. Summa la hadrati jamil arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'il 'amilina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wal khulafa'ir rasyidin wal malaikatil muqarrabin khususan sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani walan jami' arwahi man fadaha hadhihi tar wa a'wanahu wa man aqwamaha ra'iyatahum wa ru'asahum walan jami' arwahi man fil qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi la magharibiha fi barriha bahriha aina makanum annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fit tini wa dunya wal akhir khususan jami' hajatina. Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kepada para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa kami muliakan, kepada Bapak Kades, Kepala Desa Sungai Sahut, Bapak Kadus, Bapak RT yang senantiasa kami hormati, kepada Syaikhul Hajat, Bapak Utam, telah keluarga besar yang senantiasa kami hormati, kepada para pengomyong pengantin putri dari Desa Bunga Antoy SPB yang senantiasa kami hormati, hadirin hadirat semuanya yang berbahagia, dan juga kepada para pemuda Sinoman yang senantiasa kami banggakan, juga kepada kedua mempelai yang senantiasa berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa mencurahkan karahmatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua dalam kesempatan ini bisa berkumpul menghadiri majlis yang selalu penuh dengan barokah, yaitu walimatul arus. Mudah-mudahan apa menjadi maksud khususnya daripada sebuah hajat, yaitu Bapak Utam beserta Ibu dan juga Bapak Kuntoro beserta Ibu, setelah mengijabkan putra putrinya, yaitu harapannya atas wasilah daripada doa para hadirin hadirat sekalian, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas wasilahnya kita mencintai beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya yaitu mendapat syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya kami haturkan ribuan terima kasih kepada Muqassimul Awqat yang telah memberikan waktu kepada kami. Ini dadakan nggih Bapak Ibu nggih. Ya, jadi tadi memang betul-betul tak terduga. Tadi ada informasi jam 9:30 beliau Bapak Kiai Haji Tengku Iskandar Manaf menelpon karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, jadi beliau berhalangan untuk hadir. Kemudian selanjutnya kami menghubungi yaitu beliau Bapak Ustadz Imron Habib. Beliau pada saat ini sedang kondisi dinas. Beliau menyampaikan nanti kalau saya menghadiri saya dimarah Bapak Jokowi. Oh nggih ngeten. Jadi niki anu plekodoan ngeten nggih. Nggih. Jadi mohon maaf kami haturkan kepada Bapak Muqassimul Awqat yang telah memplekodo saya. Pada para hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu telah diadakan resepsi, yaitu ijab qabul yang telah dilaksanakan di SPB Bunga Antoy di kediaman yaitu Bapak Kuntoro. Mudah-mudahan harapannya adalah dalam pernikahan ini menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pernikahan, nikah itu yo enak napa mboten? Sing duwe enak, sing urung duwe ora. Nggih, ben sing urung duwe ndang-ndang nggih. Udah punya semua ini. Sing ning mburi urung kaya niki. Oke, jadi nikah itu adalah merupakan anugerah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang belum nikah, maka agamanya belum
sempurna. Maka yaitu disempurnakan dengan ijab kabul pernikahan. Ni'amud dunya salah satun fal tu'tabar lamsun wa massun wa idkhalu dzakar. Jadi kenikmatan dunia itu ada 3 hal, 3 macam. Di antaranya adalah lamsun. Napa lamsun? Napa Pak? Lamsun itu ngemek. Ngemek enak napa mboten? Napa? Ya niki cuacane rada lenti mantene niki. Mantene teng pundi niki? Umpetan. Nicil. Mantene melu lockdown niki. Jadi lamsun ya ben rada anget ngeten nggih. Nggih, cuacane wis adem, ado-ado kok SPB ben teko kene rada ademe ilang. Nggih, jadi yang pertama adalah lamsun. Lamsun itu ngemek. Ngertos ngemek? Bahasa liyane napa? Ngeraba. Bahasa liyane nyekel. Bahasa liyane napa? Ya wis goleti dhewe. Ya. Itu artinya sudah berbeda. Lamsun itu yang pertama. Yang kedua adalah wamasun. Napa? Di situ adalah napa? Endi sing namung iki? Mburi. Yang kedua adalah mencium. Nggih. Mencium. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa idkhalu dzakar, ini rahasia. Rahasia, ora tak omongke. Nggih, nek pingin ngerti yo ning omah wae. Rahasia. Soalnya yo mesake ning kene nek sing urung duwe. Nggih. Jadi itu yang ketiga yaitu wa idkhalul dzakar. Nggih. Umpamanya belum tahu nanti yang dari SPP datang aja ke tempatnya Bapak Kamat. Nggih. Tanya sama Bapak Kamat, nyuwun apunten nggih Pak. Nggih. Itu yang ketiga. Jadi itu diantaranya nikmatnya dunia. Biasanya kenikmatan itu apakah semuanya berjalan mulus? Tidak. Dalam kehidupan rumah tangga itu banyak sekali ujian, cobaan yang harus kita hadapi. Tinggal bagaimana kita cara mengolahnya, bagaimana cara kita memasaknya. Karena dalam jarene nek ning nyanyian apa itu? Balonku ada 5 napa? Ada rupa-rupa warnanya. Yo enek warna abang, hijau, kuning, kelabu. Kemudian merah muda dan biru. Itulah warna-warna sangat banyak sekali. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Yo terkadang warnanya abang, apalagi zaman sekarang yaitu banyak sekali sudah hampir merata. Mungkin kalau dipresentasikan yang hadir di sini semuanya sudah mempunyai HP yang napa? HP ini HP napa niku? HP gaplek. HP-nya sudah HP Android napa bahasane. Ya, jadi HP itu semuanya sekarang serba online. Semuanya serba online. Bahkan cari jodoh pun online. Nggih mboten? Nggih. Gambare difoto pol wayune. Tibake yo ayu. Tibake yo ayu. Ning foto puwol
gantenge, tibake yo tenanan gantenge. Jadi apa tenanan ngapusine? Karena kamera itu suka menipu. Jadi sudah serba online. Dalam mencari jodoh di situ sekarang sudah banyak yang online. Yaitu lantaran menjadi jodohnya karena yaitu HP. Dan juga sisi negatifnya pula kehancuran rumah tangga juga bisa dari HP. Nggih mboten? Nggih. Mbuh Facebook, mbuh WA, mbuh Telegram, Messenger dan lain sebagainya. Terlebih kalau yang online sekarang itu adalah apa itu namanya? Kemulan apa semulan? Apa itu? Paham? Kemulan apa semulan itu yang nyanyi bareng? itu sekarang sudah sangat banyak sekali beredar di media sosial. Tidak hanya itu, termasuk kalau zaman-zaman dulu biasanya kumpul-kumpul itu di depan rumah. Neng ngisor wit sawu, ngisor wit pelem. Nggih mboten? Nek sakniki wis online kon jero kamar iso. Nggih. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah berbeda. Jadi bisa jadi di dalam kamar, oh sajane mau ki nek masake kurang asin. Nanti sono balasi opo iyo yo dan seterusnya. Jadi bagaimana kita menyikapi alat yaitu media sosial yang zaman sekarang yaitu HP, yaitu tinggal bagaimana yang menggunakannya. Ketika digunakan untuk hal yang positif, insya Allah hasilnya pun akan positif. Ketika digunakan pada tangan-tangan yang mohon maaf, tangannya rodok gatel, ya hasilnya akan kurang baik. Pada para hadirin hadir yang berbahagia, dalam pernikahan yaitu tadinya yang tidak diperbolehkan setelah menikah, yaitu semuanya diperbolehkan. Setelah demikian, dengan syarat rukun yang telah dipenuhi dalam membangun makhliki rumah tangga yang harmonis bahagia, tentunya adalah harus diantaranya saling mengerti satu dengan yang lain. Misalnya tadi Mas Ridwan senengi dolan ning bangku misalnya, atau di Bungo atau di SPC, sekarang sudah punya istri, yo ojo ditinggal mengi. Iki bojoku ngomong gini mburi, bojoku yo wengi ngono iki. Malah ora balik. Jadi ya tinggal bagaimana kita mengatur waktunya, dan juga tinggal bagaimana di situ kepentingannya. Ketika di situ kepentingannya adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada di rumah, insya Allah akan aman-aman saja. Namun ketika keluarnya di situ adalah sesuatu hal yang dampak negatifnya atau maldorotnya itu lebih besar, maka diusahakan untuk dihindarinya. Dalam pernikahan di situ terlebih yaitu Mas Ridwan yang masih baru, kemudian kalau yang sudah senior ini kan sudah senior, jadi ibaratnya itu sayurannya ya wis asin, ya wis pedes, ya wis legi, jadi rasanya wis mateng. Kalau saya sendiri sebetulnya belum, nggih, kulo dereng nembe ndik wingi mawon kulo. Ini mergo jane ya isin kon kados niki, tapi ya pripun malih nggih. Jadi yaitu dalam kehidupan berumah tangga bagi para pemula, mari kita yaitu banyaklah belajar
khususnya kepada orang tua dan umumnya kepada lingkungan. Kita bisa belajar, yang namanya belajar tidak hanya dari segi akwaliyah perkataan mauidhah, namun yang lebih peka adalah pada haliyah kita, tingkah laku kita. Bagaimana cara kita menghormati, bagaimana cara kita memuliakan. Jadi di situ antara suami istri jangan sampai suami ini sing paling ini, istrinya yang paling baik dan seterusnya. Ketika demikian mengajukan egonya masing-masing, itu akan menjadikan keluarganya retak. Ditambah lagi nanti masalah yang lain lama kelamaan retaknya akan semakin lebar. Dengan demikian marilah khususnya yaitu pengantin kedua yaitu Mas Ridwan Mansur dan juga Mbak Yunia Winiwati. Mudah-mudahan setelah tadinya yaitu sah menurut agama dan negara menjalankan ijab dan qabul, yaitu senantiasa diberikan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keberkahan barokah umurnya, ya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga bermanfaat untuk lingkungannya. Itu harapannya. Sing akhirnya ketika demikian menjalankan itu nantinya akan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah. Misalnya kok pingin dua anak solih solihah, kalau tidak didasari dari diri kita sendiri, kira-kira iso napa boten? Iso napa boten? Contoh kados niki. Contoh, kita semua punya KTP. Gadah KTP. Nek sing urung duwe berarti tesih ilegal niki. Lapor Pak RT nggih. Ya, laporan Pak RT. Contoh KTP. KTP asli kira-kira nek difoto difotokopi rada jelas napa jelas? Jelas napa rada? Itu nek sing asli. Itu juga masih melihat nanti mesinnya. Terus misalnya sudah kertas fotokopian, difotokopi, dadi ini kaya napa? Burem, belereng, nggih, kaya sing nemburi we, kaya sing nyauri, nggih. Jadi yaitu ibaratnya ketika kita ingin mempunyai anak yang solih solihah, yaitu setidaknya kita harus yaitu belajar untuk solih dan solihah. Misalnya temeriki atau ahli toriko seperti halnya ada di sini Mbah Yai Najib, Mbah Satibi, Mbah Jimangsuron dan juga para sesepuh yang lain. Ketika demikian insya Allah putra putrinya akan ikut asline, insya Allah demikian. Terus apa hanya itu? Ya tidak, di antaranya proses dalam napa niki percetakan, ngeten nggih, ngertos percetakan. Yo cukur nyetak tok. Nggih. Jadi jangan cuma mencetak saja. Di situ apa? Yo ikhtiar secara lahir, ikhtiar secara batin. Lahire apa? Yo macule kuwi. Ngertos macul? Nggih. Mboten. Tanya teng pengantene pundi niki. Jadi ikhtiar dohir, ikhtiar batine nopo? Yo nek wengi tangi, kemudian ke kamar mandi, terus nopo?
Sing nom iki sing mburi jan. Ning kamar mandi terus wudu. Nguyuh malah kayak mburi. Jadi wudu. Kemudian sholat. Misalnya tidak sholat, yo mungkin maca sholawat atau baca Al-Quran. Apa di situ tujuannya? Kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus. Ojo hanya cuma tak paculi tok wis bar. Jadi ada ikhtiar batinnya, yaitu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah harian-harian yang harus dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri. Kemudian selanjutnya adalah dalam tradisi Jawa itu sangatlah bagus, yaitu prosesi ngapati. Nggih mboten? Ngupati. Di situ biasanya membaca Al-Qur'an, ya doa bersama. Kalau misalkan kita tidak mampu sendiri, kita mengundang yaitu kerabat, tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tujuannya adalah tafaulan, harapan, yaitu mengambil berkah daripada itu supaya si janin dan ibunya semuanya diberikan kesehatan lahir maupun batin. Kira-kira biasanya demikian, anak pertama nopo kedua nopo ketiga? Anak pertama. Nggih, leres. Berarti sing nomor loro mboten. Nggih. Berarti sing anak nomor 2 kira-kira anake napa senes? Anake. Kira-kira adil napa mboten? Ora. Sing jawab nika teng wingking, Bu. Nggih. Jadi diusahakan baik anak yang pertama maupun anak kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu sama. Yaitu tetap kita adakan misale saged piyambak nggih piyambak. Menawi mboten kurang marem. Sudah sendiri sudah bisa, sendiri sudah mampu. Ketika misale kok kurang marem yo ngundang tonggo. Sedekahan di situ mungkin yo maca surat Ikhlas, surat Yusuf ben bagusnya kaya Nabi Yusuf, surat Maryam ben ayune kaya Siti Maryam. Tujuannya adalah tafaulan. Kok misalnya lahir, kok ora kaya Nabi Yusuf gantenge? Apa ya kudu wujude rupane? Mungkin bisa jadi nanti 0 sekian persen ada dari akhlaknya. Mungkin ada akwalnya, perkataannya dan lain sebagainya. Ayune ora kaya Siti Maryam misale. Syukur alhamdulillah gantenge baguse ayune bisa seperti yang diidolakan. Sing diidolakan siapa? Ya beliau-beliau yang sekiranya itu sudah terbukti selamat dunia dan akhirat. Nek siki sing nom ning mburi ngidolake sapa kowe? Ayu Ting Ting. Siti Badriah nggih. Ya aja kaget. Operatornya tembun niki kayaknya menang temen. Turu. Jadi usahakanlah kita mengidolakan sosok-sosok figur yang solih solihah. Sekarang itu sudah sangat banyak sekali orang-orang yang mengidolakan sosok-sosok, mohon maaf,
Ya beliau, mereka itu sama-sama makhluk Allah, namun di sisi lain setidaknya kita mengidolakan beliau-beliau yang sudah bisa menjadi panutan dunia dan akhiratnya. Itu insya Allah, karena ketika kita sudah ada rasa hub, cinta kepada beliau, insya Allah beliau akan ingat kita. Yo setidaknya kirim Fatihah untuk beliau. Sopo ngerti ngemben ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala enek usulan kailu mien pernah ngirim Fatihah mengyong misalnya kai tak tolong disafaati, karena para ulama itu di situ mendapat yaitu diperbolehkan untuk memberikan syafaat. Dengan demikian apakah kita tidak boleh mengidolakan yo koyo artis? Yo boleh-boleh wae, asal yo jangan berlebihan. Termasuk ketika mengakses dalam dunia sosial itu pun harus hati-hati. Terkadang sekarang kita ngefans dengan siapa? Contohnya tadi Ayu Ting Ting misalnya, kok dilalah kelambine pas kurang bahan misalnya, bajunya kurang bahan. Yang mengakses mohon maaf misalnya Pak RT 30 ada mohon maaf ini contoh soalnya Pak RT baru ini Bu, RT baru. Misalnya Pak RT 30 mengakses gambarnya Ayu Ting Ting, kok dilalah lambine kurang bahan, dilalah saya yang membuka, Pak RT dosa siji, lah nek sing buka 1000, nek sing buka 2000, nah itu termasuk dosa jariah. Jadi kita harus termasuk berhati-hati ketika yaitu memposting hal-hal yang kurang baik di dalam media sosial. Itulah sisi positif dan negatifnya di situ. Ketika hal-hal yang kurang baik itu dampaknya pun akan menjadikan mengalir terus pada diri kita. Namun ketika postingan-postingan membawa kemanfaatan, insya Allah kebaikan tersebut juga akan mengalir pada diri kita. Selanjutnya adalah termasuk tadi yaitu pada usia kandungan 7 bulan. Itu pun biasanya diadakan prosesi nopo bahasane mitoni, bahasa lindune nopo niki napa tingkepan, bahasa lainnya tesih 7 bulan nggih, itu nasional. Bahasa lintune itu masih ada. Kebo nggih, Purworejo kebo, keba napa kebo, keba nggih, nek Purworejo keba, nek Wonosobo kebo, bukan kebu nggih, kebo ngeten nggih, rada miring sithik ngono, aja kebunderen one. Jadi ketika prosesi itu juga itu perbanyaklah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah harapannya itu menjadi anak yang sempurna zahir maupun batin. Niki pun jam 12. Ya, jadi intinya adalah dalam membangun rumah tangga itu harapannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu diantaranya adalah saling mengerti, saling menghargai, saling mengisi, saling menasehati, saling memaafkan. Itu terkadang biasanya ya saya sendiri ketika rada panas yo kadang yo egone metu yo sama. Jadi kula jenengan niku sami mawon, sama saja, semuanya itu punya kekurangan dan di situ pun ada kelebihannya.
tinggal bagaimana tadi, yaitu kita cara memasaknya. Yo kadang yo perlu pedes, yo kadang perlu asin, kadang perlu legi manis. Itu adalah bagaimana kita ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari awal sampai akhir. Banyak kekurangan, kekhilafan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, zahiran wa batinan. Mohon maaf kepada kedua mempelai, kepada Husnul Hajat, dan juga kepada para hadirin hadirat sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Mufadil diaturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Ustadz Haji Satibi. Kepada Bapak Ustadz Haji Satibi, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu baraka wa ta'ala ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu qabla ridha, falakal hamdu ba'da ridha, falakal hamdu idza radita 'alaina da'iman abadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li sadina wa li muallimina wa liman ahabba wa ahsana alaina wa dawil huquqan wajibatina alaina wa li jami'il mu'minina wa mu'minat wal muslimin muslimat allahyun awwal. Allahumma arzuqna mutaba'an nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan indaka ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan tujina nafsina wa ahlana wa awlatina wa jirana wa jama'atina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdulana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha awsala ghayat min jami'il khairat fil hayati wa mamat fi kulli lamhatin wa nafasin da'iman abatan wa sallim tasliman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kepada Bapak Haji Satibi diaturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya doa berakhirlah pula acara walimatul ursi. Mudah-mudahan dengan doa tadi menjadikan kedua pengantin tambah sehat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan mempunyai anak sholih sholihah. Dari saya selaku Muqassimul Awqat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.